there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kepada Bapak Idral Taufik Ashari selaku tutor saya dalam mata kuliah praktikum IPA di SD semester 7, dan juga teman-teman mahasiswa, teman-teman seperjuangan saya dalam mata kuliah ini. Baik, ketemu lagi dengan saya Desti Listina dengan NIM 856786986. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik mandiri tentang pencernaan makanan pada tubuh manusia. Nah, makanan atau zat yang ada di luar tubuh kita itu tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks. Agar makanan itu diperlukan oleh tubuh kita, maka diperlukan adanya proses yang dapat menyederhanakan molekul-molekul tersebut agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik ataupun kimiawi. Pembuangan sisa-sisanya dilangsungkan oleh berbagai struktur yang tergabung dalam sistem pencernaan. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Nah, untuk alat dan bahannya di sini dengan sebelah saya di sini ada patung. Kedua, kita siapkan alat tulis sebagai bahan praktiknya. Untuk sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, dan bagaimana fungsi dari berbagai sistem pencernaan tersebut? Yuk kita simak videonya. Nah, untuk sistem pencernaan yang pertama di sini di mulut, terjadi di mulut. Nah, di mulut ini terjadi secara langsung pencernaan mekanik. Nah, apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan, dan bertujuan untuk mengubah makanan menjadi lebih kecil agar mudah diproses di dalam tubuh. Di dalam sistem pencernaan mulut ini, gigi, dalam hal ini, gigi berfungsi untuk mengunyah dan memotong makanan. Sedangkan lidah mengatur posisi makanan sebagai zat pelarut atau pelumas. Mudah berperan sebagai pengatur makanan agar mudah ditelan. Nah, setelah sistem pencernaan terjadi di mulut ini, makanan yang telah dilumaskan oleh pencernaan mekanik yang terjadi di dalam mulut ini kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Nah, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang mana kerongkongan ini sendiri merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju ke lambung. Nah, untuk yang ketiga di sini ada lambung. Lambung merupakan sistem anatomi pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J. Oke, kita lihat di sini dia menyerupai huruf J dan terletak di bagian perut bagian kiri atas. Fungsi lambung itu sendiri di dalam makanan, di dalam sistem pencernaan makanan untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau yang disebut dengan chymus. Untuk sistem pencernaan yang keempat di sini ada usus halus. Usus halus adalah pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Nah, organ pendukung di dalam usus halus ini ada hati, pankreas, dan kantung empedu. Dan yang untuk kelima ini ada usus besar. Di sini kita lihat usus besar. Usus besar itu sendiri terhubung dengan usus halus, yang mana sisa makanan yang tidak bisa dicerna diserap oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar.
Fungsinya yaitu membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feces atau kotoran, dan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Feces atau kotoran terdiri dari sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh, bakteri, sel darah yang mati, dan juga cairan. Nah, untuk sistem pencernaan yang terakhir ini ada anus. Nah, yang mana sebelum feses itu dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Nah, kita lihat di sini ada rektum, di atas anus ada rektum. Nah, di rektum ini sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Nah, jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Baik, setelah mengetahui macam-macam organ dan sistem pencernaan pada manusia, kita bisa tahu bahwa organ-organ tersebut mempunyai peran yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan supaya tidak menjadi penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita. Demikianlah video kali ini dalam praktikum mandiri dan sistem pencernaan semester 7 ini. Dari saya, bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.